hidden stress setelah buka mata batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kita kembali dengan channel Ade Erizal Spiritual. Channel ini membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan yang gaib, berhubungan dengan yang batin, kerohanian, zikir dalam aspek spiritual, thariqah dalam aspek spiritual. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mensubscribe, like channel ini. Mudah-mudahan partisipasi Anda, dukungan Anda terhadap channel ini akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuka mata batin itu tidak sesederhana yang kita sangka. Tidak semudah apa yang kita duga sebelumnya. Tidak seenak apa yang kita pikir-pikirkan ketika mata batin sudah terbuka. Memang banyak orang sangat cenderung dan mempunyai keinginan yang besar sekali untuk mengetahui misteri-misteri alam gaib. Mereka ingin tahu bagaimana bentuk dan wujudnya makhluk gaib. Apakah itu setan laknatullah, iblis laknatullah, atau bangsa jin yang menyerupai macam-macam serupa, atau kuntilanak, gondorowo, pocong, dan sebagainya, dan sebagainya. Juga siluman, ada siluman buaya, ada siluman harimau, ada siluman ular, ada siluman kadal, dan macam-macam siluman yang terdapat di alam gaib. Dan itu yang ingin diketahui oleh kebanyakan orang yang berminat dan cenderung ke dalam hal-hal yang berbau mistik. Namun, manakala kita tidak mengetahui bagaimana cara untuk masuk ke alam gaib itu, memang mempunyai risiko yang sangat besar sekali. Apalagi ketika kita membuka mata batin tidak melalui guru yang mumpuni untuk membuka mata batin. Sedangkan orang yang sudah membuka mata batin berdasarkan bimbingan guru, dia juga tidak kuat untuk menghadapi dan bertemu dengan makhluk gaib. Salah seorang murid, teman dari anak saya, yang sudah saya buka mata batinnya sesuai dengan prosedur yang sudah saya tentukan. Dan memang dia mempunyai garis tangan untuk bisa dibuka mata batinnya. Dan ketika mata batinnya itu terbuka, dia memang bertemu dengan sosok-sosok yang sangat mengerikan, seperti gondorowo. Dia melihat pocong, dia melihat kuntilanak. Namun karena ia tidak mempunyai iman, tidak mempunyai mental yang kuat untuk menghadapi, melihat makhluk gaib yang menyeramkan seperti itu, dia sangat shock dan stres. Tetapi saya mengajarkan kepadanya cara menutup mata batin dan cara membuka mata batin. Sehingga ketika dia tidak kuat melihat sosok-sosok yang mengerikan itu, lalu matanya ditutup.
ketika matanya ditutup, dia menutup sendiri matanya, dan sosok itu tidak lagi dapat dilihatnya. Rumahnya berada dekat sawah. Di belakangnya juga ada hutan-hutan kecil. Pernah sekali ketika dia sendiri di rumah, iseng-iseng dia buka mata batinnya. Dan dia sangat kaget. Di belakang rumahnya, dekat dapur, melihat sosok Gondoruo yang besar, yang menyeramkan, menatap kepada. Dia sangat kaget dan takut, hingga terguncang hatinya. Lalu ditutupnya matanya. Sehingga setelah itu dia tidak dapat melihat makhluk gaib itu lagi. Pernah suatu kali saya suruh dia melihat sesuatu di suatu tempat. Dia tidak mau. Nggak mau Pak nggak mau ya Kenapa tidak mau? Takut. Kenapa takut? Nggak kuat melihat makhluk gaib itu menyeramkan, seram sekali. Karena ketika pertama kali dia dibuka mata batinnya, dan disuruh dia melihat sosok yang berada di sebuah hotel, dia kaget. Ada seperti sosok Gondorowo besar yang melihatnya, yang membuat dia terpukul, kemudian perutnya itu ditendang oleh makhluk gaib itu, sehingga dia terasa mual. Dan dia tanya, kenapa nih Pak Kenapa nih? Perut saya mual. Ketika diperiksa oleh anak saya yang juga tembus pandang, katanya dia ditendang. Lalu saya bersihkanlah perutnya itu. Dan itu salah satu alasan ketika mata batin baru terbuka, dia langsung kena tendang. Itu yang membuat dia jadi cukup trauma untuk melihat makhluk-makhluk gaib itu. Dan sejak itu dia tidak mau buka mata batin. Setiap saya suruh, tidak mau Pak dia tidak mau buka mata batin. Itulah sebabnya kalau kita buka mata batin, sebaiknya mata batin itu bisa kita buka dan bisa kita tutup. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang, sebut saja namanya Sidin, dia juga mempunyai keinginan untuk buka mata batin. Dan dia melakukan wirid-wirid yang didapatkannya dari bacaan-bacaannya. Dan diamalkannya wirid itu. Sehingga terbukalah mata batinnya. Karena ia mempunyai garis tangan. Tetapi apa yang terjadi pada malam ketika mata batin itu terbuka, tidak disangka-sangkanya, mungkin kondisi lokasi tempat tinggalnya itu juga barangkali cukup menyeramkan. Biasa di sebuah rumah, di suatu tempat, cenderung ada makhluk-makhluk gaib yang tidak kasat mata, yang kita tidak bisa melihat. Di rumah kita bisa juga ada makhluk gaib seperti pocong, siluman ular, Gondoruo, kuntilanak kah misalnya. Ada, tapi kita tidak menyadari. Mungkin dia lewat, mungkin dia singgah, dan segala macam. Dan ketika dia buka mata batin, langsung dia ketemu sosok berupa Gondoruo besar. Dan dia kaget. Karena terjadi tatap muka. Maksud tatap muka, dia langsung melihat muka, wajah Gondoruo itu yang sangat menyeramkan, matanya merah, bulu-bulu tebal, dan menyeringai kepadanya. Tentu dia sangat kaget luar biasa, tidak menyangka ketika mata batin terbuka, dia melihat makhluk gaib yang sangat menyeramkan. Dan dia tidak bisa menutup mata batin. Dan wajah sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu melekat ke dalam pikiran, sehingga menghantuinya. Akibatnya apa? Dia menjadi stres. Sidin stres setelah buka mata batin sendiri. Sehingga dia tidak bisa tidur. Ketika ditutupnya matanya, dipicingnya matanya, tidak tidur. Nggak bisa ada tidur. Dia gelisah sampai pagi. Dan bayangan-bayangan makhluk gaib itu, si Gondoruo itu, yang wajahnya angker, matanya merah itu, menghantuinya, sehingga dia penuh ketakutan. Dan orang tuanya kaget melihat perubahan tingkah laku dari anaknya itu. Kenapa dia seperti orang stres, tertekan. Dan dia selalu saja menyuruh
dekat kamarnya, nggak mau keluar. Dan dia berusaha untuk tidak melihat makhluk gaib itu. Tapi wajah makhluk gaib itu sudah melekat di mata batinnya. Sehingga menjadi sebuah halusinasi dalam pikirannya. Bahwa hantu itu, genderuwo itu selalu mengiringinya. Padahal tidak. Nah, di dalam kehidupan sehari-harinya, dia senantiasa melihat makhluk gaib yang sangat menyeramkan. Jadi ketika malam sudah tiba, dia merasa ketakutan yang luar biasa. Dia menjadi stres. Dan rasa takut itu selalu menghantui dirinya. Pernah dia diruqyah oleh orang tuanya. Dibawa ke tempat ruqyah oleh orang tuanya. Dan ruqyah itu memang berhasil juga. Memang tidak ada yang keluar dari dalam tubuhnya. Tapi setelah itu dia tidak bisa melihat lagi. Ruqyah itu dia tidak bisa melihat lagi. Hanya beberapa saat. Namun pada suatu ketika lain, mata terbuka lagi. Dan dia melihat sosok yang lain lagi. Yang sangat menyeramkan. Dan dia terguncang. Dan stres. Dan bahkan begitu ketakutannya sampai dia mengatakan, jauh dari sini, jangan dekati saya, menjauh. Tentu orang tuanya menjadi heran lagi. Kan kemarin beberapa waktu lalu sudah diruqyah, kenapa dia bisa lagi jadi ketakutan itu? Dalam dirinya tidak ada makhluk gaib, tapi dia melihat ada sosok gaib yang mengerikan, yang selalu menghantuinya. Dan ketika dia buka matanya, ketika mata terbuka dengan sendirinya, yang dilihatnya justru makhluk gaib yang sangat menyeramkan. Seperti pocong yang menjulur-julurkan lidahnya kepada sangat ditakuti. Dan sehingga dia menjadi stres. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Sehingga dia sulit untuk makan. Kalau hari sudah malam, dia sangat ketakutan sekali. Dia minta ditemani oleh saudara-saudara dia tidur. Tapi tidak ada hubungannya. Karena sosok gaib itu sudah masuk ke dalam pikirannya dan merubah halusinasi. Sehingga yang nampak dia walaupun dia tidak melihat objek itu sendiri, tapi dalam pikirannya objek itu saja yang dilihat, yang nampak olehnya. Dan apa yang terjadi? Kemudian orang tuanya membawa orang pintar, diobati. Berhasil, dia tidak bisa melihat, ini berapa bulan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Tanpa disadari, ketika dia berjalan pada satu tempat, malam hari, dengan sepeda motor, dia berpaling ke kiri, kebetulan di samping itu ada hutan-hutan kecil-kecil, dia melihat sosok yang sangat mengerikan, seperti genderuwo itu juga. Dia sangat kaget, lalu lari dia sekencang-kencangnya dengan sepeda motornya pulang ke rumah. Sampai di rumah dia berteriak-teriak, ada hantu. Itu orang tuanya kaget, di mana hantunya? Itu di situ. Dan ketika dia membuka matanya, mata zahir, yang terbuka mata batin, dan yang nampak olehnya, ya genderuwo yang dilihatnya di jalan itu tadi. Lalu dia berteriak ketakutan. Pergi, jauh-jauh pergi. Itu orang tuanya semakin khawatir melihat kondisi anaknya seperti itu. Dia merasa tertekan oleh penglihatan gaibnya terhadap makhluk gaib yang sangat menakutkan dan mencekamkan. Bayangkan saja, ketika kita menonton film horor, kita akan merasa tegang dan stres. Nah, apalagi ketika kita menyaksikan secara langsung setiap saat makhluk gaib itu tanpa henti-hentinya. Dan makhluk gaib yang dilihat itu kalau yang biasa-biasa saja tidak apa-apa. Namun kalau yang dilihat makhluk gaib itu yang menyeramkan, apalagi bertaring dan berdarah, mata merah, lalu menyeringai kepada kita, itu sangat luar biasa, menakutkan sekali. Ketika kita tidak mempunyai mental yang kuat, tidak mempunyai kesiapan diri, kesiapan mental untuk melihat makhluk gaib seperti itu. Itu sebabnya ketika kita buka mata batin tanpa ada bimbingan dari guru, memang resikonya kita akan menjadi stres. Kita tidak bisa membentengi diri kita.
dari gangguan-gangguan makhluk gaib semacam itu. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya itu bukan merupakan gangguan, tapi karena matanya itu sudah terbuka langsung, dan dia kontak langsung dengan makhluk gaib itu yang berada di sekitarnya, yang kebetulan dia tinggal di lokasi di mana memang banyak makhluk gaib, ya akhirnya itu jadi dia menjadi stres. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya berpesan kepada anak-anak muda, generasi muda, kalau ingin buka mata batin itu harus berdasarkan bimbingan dari guru. Dan ada cara-cara, koridor, prosedur-prosedur untuk melihat alam gaib, untuk melihat makhluk gaib. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.